Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan perkuliahan kita, ya masih dengan tetap penuh semangat ya. Nah, perkuliahan penelitian pendidikan. Nah, kita sampai pada kalau kemarin sudah pengumpulan data kualitatif ya untuk bidang penelitian pendidikan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan topik, jadi setelah kita mengumpulkan data, sudah mendapatkan data dari berbagai sumber, lalu data itu kita apakan ya. Data itu kan masih berupa data mentah ya, yang belum tentu itu betul ya, atau belum tentu itu bisa kita percaya, belum tentu itu data yang valid gitu. Sehingga langkah kita berikutnya adalah memilih ya, atau menganalisis data itu menjadi data yang valid ya. Itulah kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan validitas data. Jadi mencari data yang valid ya, atau data yang dapat dipercaya ya, data yang benar gitu ya. Nah, ini bagaimana mencari data yang valid itu. Nah, ini ada tekniknya ya. Nah, teknik validitas data ya. Ya, itulah tema kita pada kesempatan kali ini, itu validitas data ya. Nah, dan nanti akan dilanjutkan dengan analisis data ya. Validitas dan analisis data dalam penelitian kualitatif ya. Ya. Ada beberapa cara atau teknik ya untuk melakukan analisis data ya, validitas data ya dalam penelitian kualitatif ya. Ya, termasuk dalam penelitian pendidikan juga ya hampir sama sebenarnya ya, dengan penelitian kualitatif secara umum ya. Hanya objeknya di sini adalah pendidikan ya, data-data yang berkaitan dengan pendidikan ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan triangulasi ya. Triangulasi bahasa Indonesia ya. Yang artinya adalah membandingkan ya. Triangulasi itu membandingkan ya. Jadi data yang kita kumpulkan dari berbagai sumber itu kemudian kita bandingkan ya, antara data satu dengan data lain, itu di mana persamaannya, di mana perbedaannya. Nah, sehingga akan kita temukan data yang eh, sama itu yang mana ya. Nah, jadi misalnya kita mendapatkan sumber dari A, mengatakan datanya atau menjelaskan sebuah data berupa E. Ya. Dari sumber B kita dapat data berupa F. Ya. Dari sumber C kita dapat data berupa G. Terus dari sumber D kita dapat data data E ya misalnya. Dari H kita dapat data E lagi. Nah, ini berarti yang sama datanya adalah yang E ya. Inilah yang sama ya. Berarti data yang lebih valid berarti data ini ya yang dikatakan atau dinyatakan oleh lebih banyak sumber gitu ya. Nah, setelah kita bandingkan, oh ternyata data yang lain ini kurang tepat ini ya, kurang pas ya. Itu namanya triangulasi ya. Jadi membandingkan data dari sumber-sumber ya, berbagai sumber ya. Nanti kita cari ya data yang paling banyak disebut ya atau dinyatakan oleh sumber-sumber itu ya, itulah yang kita anggap sebagai data yang valid gitu. Kemudian bisa juga dengan cara yang kedua, itu dengan member check ya. Nah, ini seandainya penelitian itu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Nah, kalau satu orang saja ya pakai triangulasi tadi ya. Tapi kalau lebih dari satu orang, tim ya bisa jadi ya, penelitian tim, maka bisa digunakan dengan member check ini ya.
Jadi misalnya ada 3 peneliti. Peneliti satu mendapatkan sumber A, ya. Peneliti kedua mendapatkan sumber A, gitu ya. Peneliti ketiga mendapatkan sumber B. Nah, ini data yang lebih valid yang mana nih? Nah, berarti yang data yang mengatakan A, ya. Karena dari tiga sumber peneliti ini yang lebih banyak menemukan data yang mengatakan A, gitu. Jadi saling cross check antar peneliti gitu ya. Kemudian dalam validasi data gunakan deskripsi yang banyak ya, dan kaya untuk menyatakan temuan ya, dengan menyampaikan banyak pandangan mengenai tema penelitian. Jadi sekalipun datanya itu beda-beda, ya, nah, itu bisa untuk memperkaya data. Misalnya data-datanya tadi ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B ya, bisa digambarkan semua ya. Ada dari sumber ini ada dari 3 sumber mengatakan A, ya, dari satu sumber mengatakan B. Nah, itu bisa dideskripsikan gitu ya. Nah, sehingga memperkaya temuan ya. Tapi bukan berarti kemudian itu dianggap benar semua ya, tapi dipetakan posisinya bahwa sumber data ini didukung oleh 3 sumber ya. Data ini hanya didukung oleh satu sumber. Nah, itu. Kemudian mengklarifikasi bias yang mungkin terjadi dalam penelitian. Jadi seandainya ada bias-bias atau kerancuan-kerancuan gitu ya dalam hasil penelitian itu, nah, itu bisa dijelaskan ya, diklarifikasikan ya. Nah, misalnya bias ini bisa terjadi karena faktor diri peneliti sendiri ya, ada faktor subjektif dari si peneliti itu ya, karena biasanya ya penelitian itu hasilnya tidak lepas dari bias sosok peneliti itu ya, latar belakangnya ya dan sebagainya ya. Nah kalau ada faktor-faktor subjektif seperti itu ya, atau dari sumbernya ya, dari sumber informanya misalnya ya, itu dijelaskan ya, baik dari sumber faktor subjektif yang berasal dari keterbatasan atau kemampuan peneliti sendiri ya dalam memahami sumber ya, atau dari sumber informasi sendiri ya itu dijelaskan ya. Itu seandainya ada itu ya. Kemudian menampilkan juga informasi negatif atau berbeda dengan menentang terkait ya ini tadi misalnya ada data yang berbeda itu ditampilkan juga ya, tapi dengan penjelasan ya bahwa data ini ternyata berbeda dengan sumber-sumber lain yang lebih dapat dipercaya gitu. Nah, dalam validasi data ini membutuhkan waktu yang lebih panjang ya di lapangan ya, karena belum tentu ya data yang sudah didapat kemudian betul-betul valid ya. Bisa lagi di cross check dengan data yang lain dari di lapangan ya, toh. Karena peneliti merasa belum kuat ya sumber datanya ini sudah valid ya, bisa lagi diperkuat dengan mencari data lagi ya di lapangannya. Tadi kan misalnya ada 3 sumber yang mengatakan A ya, nah, tapi peneliti kok merasa belum mantap gitu ya. Nah, bisa lagi mencari data lain ya. Bisa lagi terjun ke lapangan mencari data lagi dan untuk memperkuat ya bahwa data ini betul ya, wah lebih yakin ya, lebih valid ya. Ternyata setelah mencari data lagi di lapangan, betul ya ini semakin didukung oleh banyak sumber ya. Nah, berarti semakin yakinlah, semakin valid lah ya data itu. Nah itu triangulasi ya, validitas data dengan triangulasi ya, dengan member check ya. Ya, lebih banyak yang sering digunakan adalah triangulasi ya, apalagi nanti Anda ini skripsi hanya seorang diri ya, ya kemungkinan besar ya hanya menggunakan triangulasi. Gitu. Ya, kecuali nanti kalau Anda sudah menjadi peneliti profesional ya, yang bergabung dalam satu tim peneliti ya itu bisa dengan menggunakan member check ya. Nah, kemudian dalam sampel itu perlu dideskripsikan ya, ini sampel yang diambil apa saja nih, mana saja nih yang diambil sampelnya ya, informannya itu ya. Siapa saja informannya. Ya, biasanya ini ada biodata informan ya, profil informannya ya. Umurnya, jenis kelaminnya, pekerjaan, ya, pendidikan, status perkawinan, dan sebagainya ya. Ya ini tentu tergantung kebutuhan ya. Nah, kalau penelitian pendidikan ya mungkin status perkawinan tidak perlu ya. Ya paling umur, jenis kelamin, ya, pekerjaan, ya pendidikannya itu ya. Nah, sehingga pembaca tahu, oh informannya ini toh ya. Profilnya seperti ini gitu ya. Kemudian juga menjelaskan siapa informan kunci. Ya, ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah, ketika kita terjun ke lapangan dan kita belum banyak tahu, belum banyak paham situasi di lapangan, kita bisa menggunakan
key informan kunci. Nah, siapa yang kita jadikan informan kunci? Terus ketika kalau menggunakan FGD, nah, siapa saja pesertanya? Nah, biasanya ada daftar ya, ada daftar hadir peserta FGD. Terus narasumbernya siapa ya dalam FGD itu ya. Terus FGD itu terdiri dari kelompok-kelompok mana saja yang diundang ya. Nah, para guru mungkin ya, komite sekolah ya, terus wali murid, nah, mungkin alumni barangkali gitu ya. Nah, itu dipaparkan ya. Nah, mewakili siapa saja itu para peserta FGD-nya. Kemudian pada situasi observasi kali ini kalau menggunakan observasi ya, itu situasinya bagaimana? Ya, dilakukan kapan? Waktunya apa? Malam hari, siang hari, jamnya berapa? Ya. Terus ketika observasi, reaksi apa yang diamati ya dari objek gitu. Nah, ini nanti pada akhirnya akan digunakan untuk melakukan penafsiran terhadap data itu ya, data hasil observasi ya, dari hasil pengamatan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah processing data ya. Jadi setelah data dikumpulkan, kemudian kita mendapatkan catatan dari lapangan, ya, kemudian dikembangkan menjadi catatan yang teratur dan yang lengkap. Gitu. Jadi data yang begitu banyak dari lapangan itu kemudian kita catat, ya kita rekam, ya kita dokumentasikan, nah, kita kumpulkan ya berupa catatan dari lapangan atau field notes, ya. Nah itu kita atur, kita susun, gitu. Nah, kita klasifikasikan lah, ini data observasi, ini data wawancara, ya, ini data dari arsip misalnya ya. Nah, selanjutnya data-data itu juga kita pilah-pilah ya. Data dari wawancara ini tentang tema apa? Ya. Dari observasi tema apa? Ya. Dari dokumen ini tema apa? Gitu. Catatan harus merefleksikan sedekat mungkin apa yang diskusikannya. Tambah dengan hasil observasi ya. Jadi catatan dari lapangan itu ya sebisa mungkin bisa mendekati gambaran yang terjadi di lapangan. Gitu ya. Jadi mencerminkan betul-betul kondisi objek yang kita teliti gitu loh. Nah, sehingga nanti ditambah dengan sumber data lain ya dari data observasi, dari data arsip misalnya dokumen, nah itu juga akan semakin lengkap ya. Atur dan kurangi data yang dan informasi yang tidak perlu. Jadi tidak semua data yang begitu banyak kemudian kita gunakan ya untuk hasil penelitian kita ya. Data-data yang kira-kira tidak penting ya. Misalnya ketika wawancara ternyata informannya izin ke belakang dulu pipis misalnya, itu kan nggak perlu dimasukkan ke dalam laporan penelitian ya. Jadi yang penting-penting saja ya, yang penting dan perlu yang relevan dengan tema penelitian. Kemudian bisa juga menggunakan kode untuk pengaturan data ya, di coding gitu ya datanya ya. Nah, data A kodenya apa, data B kodenya apa, data C kodenya apa, ini bisa di coding itu untuk memudahkan ya. Atau sumber informanya ya, itu coding bisa ya. Nah, misalnya sumber informanya saya ya, Yudi Hartono, ya. Dikasih kode A plus. Nah, ini contoh coding misalnya. Ya. Coding dilakukan tidak menggunakan angka, tetapi menggunakan label atau singkatan misalnya. Ya. Contoh FGD perubahan. Ya. Wah, contohnya ini ya, ini saya ambil contoh ya, karena dulu saya pernah melakukan pelatihan tentang ibu-ibu menyusui ini ya. Ini contoh FGD perubahan praktik menyusui. Nah, ini. Ya, misalnya ini jenis makanan bayi, disingkat Gen Mak B. Frekuensi makanan bayi, bayi ini ya, bukan bayi ya. FRK Mak B, misalnya. Jenis makanan lunak, ya. Gen Maklun, wah ini kan kode-kode ya. Nah, ini sebenarnya untuk memudahkan saja ya, untuk memudahkan. Nah, sehingga nanti akan memasukkan data-data itu mudah ya. Data Gen Mak B di sini, ya. Data Gen Maklun di sini, ya. Itu tinggal masukkan saja itu ya, karena sudah ada kodenya itu ya. Nah, kemudian meringkas data ya. Jadi data yang begitu banyak bisa diringkas ya, bisa disederhanakan gitu ya.
meringkas data dan disajikan dalam bentuk metrik ya, dalam bentuk diagram, flowchart, nah, dan juga tabel ya. Data-data yang begitu berlimpah itu bisa disederhanakan ya dalam bentuk-bentuk ini ya, sehingga kita akan mudah eee, membaca data itu gitu ya. Jadi tidak semuanya dalam bentuk narasi ya, dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat ya, tapi bisa digunakan disederhanakan ya, ditampilkan dalam bentuk metrik, apa, diagram ya, atau flowchart ya, atau tabel ya, gitu. Ya, sehingga akan memperingkas ya, ruang, laporan penelitian kita. Kemudian mendaftar data yang termasuk dalam kategori yang sama. Jadi mendaftar semua data yang mempunyai kode yang sama tadi itu ya. Nah, data-data yang kodenya sama kita tinggal masukkan itu ya. Jen Makbung atau Jen Maklun tadi ya, tinggal masukkan. Nah, ini contoh ya, contoh menampilkan data dalam bentuk metrik ya ini ya. Nah, ini kan dalam bentuk seperti ini kan kita mudah ya, nah, tidak perlu membaca narasi yang panjang lebar kan bisa juga ini. Wah, ini. Nah, ini bentuk metrik berarti ya ini. Nah, bisa juga dalam diagram ini ya, diagram-diagram seperti ini ya. Diagram ya yang saling berhubungan ini antara beberapa data ini ya, saling berhubungan. Nah, ini juga menunjukkan hubungan-hubungan di antara data-data variabel-variabel yang kita temukan ya. Nah, ini diagram bisa juga dalam flowchart ya, diagram alir ya ini. Ya, di mana apa ini menunjukkan keterkaitan antara berbagai aspek ya yang bisa saling terkait ya satu sama lain gitu ya. Seperti diagram alir ya. Ini yang menunjukkan apa tahapan-tahapan gitu ya, tahapan-tahapan ya. Terus juga dalam tabel ya, tabel ya, ya seperti biasa ya tabel ya, tabel yang ada kolom dan baris ya, bisa juga dalam teks narasi ya. Nah, ini ya tetap penting ya untuk menyajikan data kualitatif itu bentuk narasi tetap penting ya. Nah, kalau kualitatif bentuknya tabel semua, angka semua ya, wah nanti ya bisa salah paham juga ya lah. Fungsi tabel, diagram, grafik itu untuk lebih memperjelas ya data yang kita peroleh ya. Nah, selebihnya perlu kita jelaskan dalam bentuk narasi ya. Kalimat-kalimat penjelas gitu ya. Ya, begitulah para mahasiswa ya. Nah, dua variabel ya. Ya apa? Validitas data ya. Jadi data-data setelah kita kumpulkan, ya, kemudian kita validasi datanya betul semua sudah valid semua, ya, baru nanti kemudian kita tata data itu ya sampai tampil menjadi ya data-data yang siap kita susun ya menjadi sebuah laporan. Gitu ya. Ya, demikianlah para pemirsa pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.